Ini Sri Mulyani bingung mau bangun bagaimana negara ini. Kebocoran negara sangat, keuangan negara sangat luar biasa. Nah, kita bersyukur negara kita tidak berontak, Pak. Karena Oke, Pak Purwesta, silakan. Oh ya, paspor. Kantol gondol gandul, angkatok. Itu jangan sampai kalau angus ya. Ya, itu Jangan nama. sampai angus itu. Ya, dia punya anonimnya orang Manado ngomong Jawa lucu banget, Bang. Oh, kantong gondal gandul nang katok. Tuh. Tadi sebenarnya Pak siapa? Saya bukan jadi moderator ya. Memenangnya Pak Manguni sama Pak Andi. Sebenarnya masuk dulu ke sistem pemerintahannya. Dan kalau sistem pemerintah sudah tahu, kita tidak akan terjadi konflik untuk berdiskusi. Di mana ada sistem demokrat, ada sistem kerajaan yang di sana. Sedangkan sistem raja itu sama aja, Pak. Dia itu namanya kerajaan. Dia nggak boleh diatur. Dia memang raja. Dia mau berbuat salah menjadi suatu kebenaran. Begitu kalau dalam satu negara, dalam satu bentuk kerajaan seperti di Arab. Oleh sebab itu jangan diperbandingkan lah negara demokrasi sama dengan kerajaan. Itu. Makanya tidak ada masalah dalam diskusi tadi. Setuju dengan tidak setuju tergantung kita posisi di negara mana. Ya itu kan. Tapi teman-teman, di sini saya tadi ikuti semua pandangan-pandangan teman-teman. Dan kadang-kadang di sini saya, kenapa saya selalu bicara tentang otak saya terkognitif, terkoreksi. Dalam hal ini saya senang kadang-kadang saya coba berlogika, ya, coba bikin hipotesa, coba berpikir apa itu masalah, ya kan. Kadang-kadang percakapan kita di sini kalau kita mungkin dalam bentuk perkuliahan atau bentuk ada pengetahuan secara intelektual, kita tidak akan terjadi konflik berbicara tentang Islamisasi, Kristenisasi. Persoalannya kan cuma satu, kalau kita bicara logika, di mana yang berpopulasi banyak, mungkin yang kecil, ya, yang kecil ini yang coba-coba mengislamisasi yang besar, begitu kan teorinya begitu. Umpamanya bicara NTT, umpamanya bicara Manado, memang realitas begitu. Memang realitas islamisasi di Manado, tapi kita jangan selalu saya mengarahkan ke teman-teman jangan berpikir yang thinking negatif. Karena itu bagian daripada POAS. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Itu kan satu perencanaan sistematik yang dilakukan oleh kelompok orang atau beberapa orang untuk mencapai tujuan apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang itu memang wajar-wajar lah. Sekarang kalau saya aja jujur, untuk metode menjual barang sesuatu, ada mekanisme, ada sistem, ada sugesti yang saya harus sampaikan kepada orang, sehingga orang membeli barang saya. Sama aja dengan mengislamkan Sulawesi Utara, mengislamkan NTT. Itu mereka punya program dengan cara, boleh, kalau dia punya kemampuan ekonomi, dia beli tanah yang murah, dia beli mahal. Atau dengan cara, bagaimana orang miskin dikayakan dan dikawinkan dengan orang Islam supaya dia jadi Islam. Itu kan fenomena terjadi. Coba tanyalah teman-teman, persoalan Islamisasi di NTT cara bagaimana sih? Sederhana kalau dianalisa. Mereka menghamilkan perempuan, mereka membeli tanah harga mahal atau apa. Kalau mereka merasuk ke dunia pemerintahan, mereka kasih dudukan jabatan pemerintah di sana. Kalau kedua, ya, kalau Anda mau ingin jadi pejabat, masuk Islam, itu kan satu hal yang biasa. Kemampuan aja mereka mampu membeli iman orang Kristen atau iman orang lain. Itu pandangan-pandangan itu sederhana aja. Cuma yang dasar bagi kita, ya, yang pemikiran bagi kita bersama-sama. Ini tujuan mereka, misi mereka, dalam konteks yang saya bilang tadi, substansi Islamnya itu selalu menghasilkan kekerasan, menghasilkan pembunuhan, dan selalu menghasilkan kemiskinan.
Nah, ini baru teman-teman dari sini boleh minta pandangan. Bagaimana Pak Teddy? Iya, coba Anda generalisasi negara A miskin, negara A Islam, negara B konflik, negara Islam. Di mana ada kemiskinan, ada konflik, di situ ada Islam. Baru mungkin dari teman-teman kita langsung menganalisa ini apa sebab gitu. Karena ini Islam punya pandangan berbeda-beda. Kalau muncul satu tokoh jadi egois, jadi sentral, jadi tokoh sentral bagi mereka, apa yang dibicarakan untuk perang, dia siap perang. Melepas dari apa yang diajarkan di Al-Quran. Itu umumnya yang terjadi kan. Sekarang kalau kita berbicara Indonesia. Indonesia kalau saya lihat di media, ya udah kiamat nasional atau apa. Banyak cerita itu dari beberapa. Ya, kita melihat dari sini, kita bikin pencerahan bagi saudara-saudara seiman kita. Oleh sebab itu saya berani menelanjangi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh nasional di orang Kristen di Indonesia atau beberapa orang Kristen. Saya bilang karena kayak Manado itu, ya Manado itu banyak orang dia pindah ke Islam karena harta, takhta dan wanita. Nah ini yang terjadi, yang itu dia berani menjual iman mereka. Kemudian kedua, kelemahan dari kepada Kristen menurut Bambang Nurseno. Nah ini saya lebih banyak. Bambang Nurseno katakan bahwa karena toleransi itu. Nah, kenapa saya bilang? Kenapa kayak di Sulawesi Utara contoh dianggap provinsi paling toleransi di seluruh Indonesia? Karena toleransi ini yang dipergunakan Islam. Itu strategi biasa aja, nggak usah kita jadi konflik batin. Memang begitu. Karena di mana ada toleransi di situ itu hal yang lunak, yang gampang itu enak, itu Islam masuk. Itu terjadi di seluruh pelosok dunia. Tadi bahas tadi Amerika juga sama, karena Amerika itu human right itu menjunjung tinggi hak asasi manusia itu. Dia nak melihat dari agama. Itulah negara sekuler. Dia mau melihat dari pelanggaran hukum yang Anda langgar hukum itu di negara itu. Bukan dia mau lihat dia mau beragama dia tidak peduli, nggak mau Islam mau dia tidak peduli. Tetapi kalau kamu mengganggu pelanggaran publik atau personal kriminal, polisi langsung dia tidak mau lihat dia Kristen, Buddha, Hindu sama di mata hukum. Persoalan dia mau menyebarkan agama, urusan dia. Yang penting jangan melanggar hukum. Itulah negara sekuler yang terjadi. Tetapi negara-negara ini yang dipergunakan oleh negara-negara Islam ya untuk berimigrasi ke negara seperti Eropa. Ini sudah sering kita diskusikan. Ya, ini bukan suatu analisa, ini barangkali adalah suatu perkuliahan bagi kita. Ya, apa yang terjadi di negara-negara berarti di mana adalah negara miskin, dia akan ke negara kaya yang notabene adalah negara yang punya kemampuan human right, hak asasinya manusia dijunjung tinggi. Disitulah tempat-tempat lembek mereka suka. Seperti di Manado. Manado itu kalau Anda buka masjid, buka musola, Anda sholat, nggak ada orang larang. Mau gereja di sebelah kiri kanan, mereka gereja nggak pernah mau tegur. Itu terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu saya berasumsi kemarin, cuman orang ketawa. Saya cuman ada teman-teman di sini ketawa. Saya waktu tahun 70-an di Manado, saya bilang di Pasar 45 itu, di pertokoan itu, 10 wanita saya ketemukan, ya, cuman satu mungkin pakai jilbab. Sekarang terbalik. 10 wanita yang ketemu, 8 yang pakai jilbab, yang tidak cuman 2. Tetapi orang bilang, wah, nggak percoba. Anda buka YouTube sekarang dan lihat kota Manado. Tapi itu tidak bagian konflik bagi kita. Ya, enggak. Karena analisa biasa aja. Cuman kita hati-hatilah. Kalau terjadi, saya ulangi, kalau terjadi konflik horizontal, jangan menyesal. Kan kita sudah sampaikan dulu. Ajaran-ajaran Islam ini sangat berbahaya. Kalau Anda bilang tidak berbahaya, Anda pakai logika. Di mana ada konflik, di situ ada Islam. Di mana ada kemiskinan, di situ ada Islam. Itu umumnya terjadi. Kemudian kita bicara ekonomi. Pak Permesa, kenapa di Arab itu? Iya, karena Arab itu dia tidak punya lahan pertanian seperti kita di Indonesia.
Dia cuma mengandalkan kekayaannya dari hasil alam. Seandainya pun itu bukan negara kerajaan, terjadi negara, udah lama kiamat itu Arab itu. Seandainya ya, jadi negara demokrasi, udah lama kiamat. Nah, kemudian itu saya bilang tadi, bahwa mereka cuma mengandalkan hasil alam. Begitu juga di Indonesia yang terjadi. Saya bukan kasih kuliah ya, teman-teman. Semua RAPBN yang ada di negara kita, mereka cuma buang kesejahteraan masjid, ke pesantren. Karena mereka tidak diajarkan untuk kerja keras. Gitu. Inilah saya bilang, paradigma yang salah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan maju. Karena sumber daya manusia itu yang ada hanya di sumbernya dia kemampuan sumber daya manusia dia sifat bodoh dia. Orang-orang pesantren cuma dikasih makan, dikasih anggaran. Baru teman-teman mungkin beragu, Pak Teddy sampai bagaimana? Departemen Agama, Pak, 70 triliun untuk agama Islam itu. Baca itu. Saya tambahkan lagi. Belum lagi departemen lain, Pak. Ini Sri Mulyani bingung mau bangun bagaimana negara ini. Kebocoran negara keuangan negara sangat luar biasa. Nah, kita bersyukur negara kita tidak berontak, Pak. Karena apa? Karena kita negara pertanian. Kalau saya pulang ke Manado, Pak, saya jalan jajak di kebun, saya tarik ubi kayu satu pohon, saya udah bisa makan seminggu. Nah, itulah bersyukurlah. Sehingga kita nemu konflik. Karena kita ini kesuburan tanah luar biasa. Ya, persoalannya, saya bilang, persoalannya di negara kita, kalau semua ya agama Islam sudah menguasai semua sistem, ya saya bilang tadi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kalau dia dikuasai, menandakan negara akan hancur. Itu negara pasti hancur itu. Jadi kalau dia menjalankan semua aturan-aturan Islam di Indonesia, dan itu kita sudah bisa tidak argumentasikan. Kita tidak boleh toleransikan. Bagi kita di sini tinggal perlawanan verbal seperti ini. Tetapi teman-teman saya, saudara-saudara saya seiman di sana, saya harapkanlah kalau Anda cuma mengandalkan doa, tapi Anda tidak akan pergerakan fisik. Saya percaya dan yakin kamu akan mati konyol. Om Teddy, walaupun kamu bilang kamu punya roh, walaupun kamu bilang kamu punya pewakilian, kamu punya penglihatan. Semua apa saya digoreng. Maramis itu orang gereja, tetapi dia berjuang. Saya bilang berjuang sampai hidup mati tubuhnya untuk negara dan bangsa. Semua pahlawan-pahlawan orang Kristen di mana saja berada. Mau minta kopi dulu Pak Ardo. Mereka berjuang. Om Teddy, ntar mau minta dulu kopi Pak Ardo. Itu enaknya. Sekarang saya pertanyakan, apakah ini Islam ini ingin menguasai negara? Dia berjuang untuk bangsa dan negara. Tidak, teman-teman. Dia berjuang untuk inklusifnya dia sendiri. Menanamkan Islamnya itu. Ya, Om Teddy. Oke. Kalau teman-teman di sini bilang saya tetap berhoax dan berapa, coba Anda buktikan, buka syariat Islamnya itu masalah ekonomi perbankan dan asuransi. Baca aturannya, dia akan menjalankan asas dasar Islam. Setelah Anda masuk ke dasar asas Islam, itulah satu kecelakaan bagi negara dan bangsa Republik Indonesia. Ini yang saya mau gambarkan. Ini Pak belum masuk di perangkat hukum. Saya bilang dia udah masuk di perangkat pendidikan, dia sudah masuk di perangkat pariwisata, dia sudah masuk di perangkat perbankan. Semua lini dia udah masuk. Oke. Nah, apakah orang-orang Islam liberal, orang-orang mereka juga pada ketakutan, Pak. Om Permesta. Ya, oligarki Islamnya pada ketakutan, tapi mereka bersyukur. Mereka. Om Permesta. Ini minum kopi dulu. Ini Ardo udah berbagi kopi. Pak Permesta. Pak Permesta. Oke. Semua angus itu jujur. Ya, silakan Pak Pak Suara Komandan. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.